Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Safa Safira dari kelas 2 SID. Di sini saya akan menjelaskan beberapa segmentasi dari quiz framework di pertemuan 8 dan 9. Jadi di sini kita tuh terdapat 3 modul CRUD, yaitu CRUD user, CRUD data warga, dan CRUD Bina Desa sesuai topik saya yaitu bantuan sosial, dan saya mengambil program bantuan. Jadi di sini kita akan melihat komitan saya untuk mengecek apakah 3 CRUD itu ada. Jadi di sini saya membuat template baru. Jadi di sini terdapat banyak sekali file-file tambahan karena saya emang mengganti template yang sebelumnya dari guest menjadi admin. Di sini pertama saya mengganti dashboard controller. Lalu pada program controller, di sini saya menghapus tampilkan semua data form input menjadi tampilin semua data program. Lalu di sini saya mengganti nama filenya yang sebelumnya adalah event, saya ganti menjadi index. Lalu pada create, saya menambahkan root ke file create karena di template sebelumnya saya itu masih menggunakan create dan index di satu halaman yang sama. Jadi di sini saya memisahkannya. Jadi terdapat 3 file yaitu index, create, dan edit di semua CRUD data saya. Lalu di sini terdapat beberapa kategori dan beberapa rules yang diubah. Seperti ini program dan kode, dan di sini uniknya cuma program. Di sini juga masih mengganti nama file seperti event menjadi program. Di sini juga program edit yang sebelumnya hanya ada pada program edit aja. Pada function update, saya menambahkan program ID di sini. Di sini double, jadi saya hapus menjadi ini. Lalu di sini juga sama, saya mengganti nama filenya pada directory update dan juga pada function destroy. Saya menggantikan nama filenya saja. Di sini juga terlihat bahwa program controllernya saya tambah dan saya kurang juga dengan user controller. Sedangkan pada dashboard 3 controller ini nih saya ganti, saya tambahkan yang baru, dan yang sebelumnya saya hapus. Lalu pada user controller, di sini saya hanya mengganti rootnya sama seperti program. Saya pisahkan antara index dan grade-nya seperti ini. Lalu beberapa return saya ganti nama filenya sesuai dengan nama file yang barusan dibuat. Pada user juga saya menggantinya menjadi email karena soal yang diminta adalah email dan password. Di sini juga saya menghapus semua ini dan menggantikannya lebih singkat untuk mengecek apakah email, name, sama passwordnya itu sesuai. Di sini ada beberapa CSS yang ditambahkan untuk template baru ini. Lalu di sini ada admin CSS kalender yang saya tambahkan. Lalu ada banyak sekali
file baru yang saya tambahkan untuk template ini, CSS maupun JS. Di sini pada page admin saya hapus semuanya dan menyisakan hanya dashboard karena hanya itu yang kita butuhkan. Lalu pada program kita menambahkan create karena indeks tadi kita hapus. Ini adalah file barunya. Lalu di sini event kita hapus, yaitu gabungan antara indeks dan create. Dan indeksnya juga kita perbarui. Begitu juga pada user. Di sini terdapat beberapa yang saya hapus karena ini tidak sesuai dengan template. Ini juga tidak sesuai dengan template. Dan mainnya itu hanya ini. Untuk file edit saya membuat baru seperti ini. Lalu pada indeks ini adalah hal-hal yang saya hapus. Ini beberapa yang saya hapus seperti page header, navbar, dan beberapa hal yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan indeks edit create pada template ini. Seperti ini. Ini hanya menampilkan sesuai dengan nama filenya, indeks hanya menampilkan tabel. Yang saya hapus adalah tabel insert-nya, create-nya. Lalu pada indeks warga juga seperti itu, navbar, page header-nya juga saya hapus karena tidak sesuai dengan template. Untuk sisanya tidak ada saya ubah. Lalu kita akan mengecek apakah page login yang sudah kita buat itu menerapkan validasi password dengan hash-check. Juga terdapat validasi info error atau success, repopulate form, dan juga CRUD pada semua halaman kecuali halaman login. Itu akan kita cek sesuai dengan soal 1, 2, 3, dan 4. Pada soal pertama, pada bagian header admin atau header guest, masih banyak link menu bawaan. Jadi kita harus menentukan form-form mana aja yang dibutuhkan seperti dashboard. Lalu user memiliki CRUD user itu di dalam folder user, dan juga data warga. Pada folder warga terdapat beberapa CRUD warga. Lalu untuk struktur filenya yaitu view, terdapat layout, dan page. Pertama, kita lihat pada view layout admin terdapat beberapa file seperti applet, CSS, footer, JS, sidebar, dan topbar untuk partial view. Lalu pada page, di sini ada pengurangan dan penambahan pada dashboard. Lalu pada program itu terdapat create, edit, dan index. User juga terdapat create, edit, dan index. Lalu juga pada warga terdapat edit dan index. Lalu pada soal nomor 2, di sini kita akan menerapkan navigasi untuk sidebar, header untuk icon profil, notifikasi, dan logout. Lalu terdapat tombol CRUD. Dan untuk admin pada login memiliki identitas, yaitu bisa gambar, deskripsi singkat, dan logo agar halaman login terasa lebih spesial.
Pertama, pada sidebar kita melihat apakah sudah ada navigasi pada sidebarnya jika kita menekan atau berada pada suatu menu. Di sini pada menu dashboard sudah terdapat navigasi aktifnya. Lalu di program juga sudah terdapat menu navigasi aktifnya. Warga dan juga user juga terdapat itu. Di sini juga terdapat gambar atau icon dari user pada sidebar. Lalu pada top bar kita menambahkan fitur logout. Di sini kita menambahkan fitur logout. Lalu kita juga menerapkan di semua file itu terdapat tombol CRUD seperti edit, seperti ini, lalu hapus, dan juga terdapat tambah program di sini. Di semua CRUD user, warga, dan program. Lalu pada halaman login, di sini kita tidak bisa menggunakan partial view karena ini memiliki desain yang berbeda. Di sini ada logo dari bantuan sosial. Lalu di sini ada form pengisian yaitu email dan password. Dan di sini ada beberapa tombol pendukung seperti remind me atau forget password. Jadi di sini setelah konten terdapat floating button untuk WA dengan logo WA, dan jika diklik akan langsung mengarahkan ke WA web dengan nomor yang tertera di sini. Ini adalah nomor contoh. Dan di sini adalah ikonnya. Di sini ini nih diterapkan pada layout di file apps. Jadi di semua aplikasi, di semua halaman file itu akan terdapat floating button WA seperti ini. Jadi jika kita buka file edit atau file create, floating buttonnya itu masih ada. Karena kita menerapkan partial view di seluruh file CRUD kecuali login. Pada soal nomor 4, di situ kita diminta untuk menerapkan semua partial view pada file CRUD kecuali login. Di sini pada file program index, di sini saya sudah menambahkan partial view seperti ini adalah section content, dan di sini di extend dari layouts admin apps. Lalu pada apps-nya tersendiri itu seperti ini karena ditambahkan semua. Jadi pada git setelahnya yang tadi, di sini kita sudah memperbaiki codingan-codingan sebelumnya menjadi lebih rapi dan ada beberapa yang kita ganti. Di sini kita memasukkan include CSS, sidebar, top bar, footer, dan yang lainnya. Dan di sini juga ada floating tabel WA-nya. Pada tabel data warga, di sini saya menerapkan badge atau warna pada jenis kelamin. Seperti ini, jenis kelamin jika dia laki-laki, dia akan berwarna biru, dan jika dia perempuan akan berwarna pink. Jadi di sini ada 3 git push yang saya lakukan, dan ini sangat amat berantakan. Dari baru fix, penambahan, dan login diperbarui. Jadi saya salah membuat
Git-nya karena saya baru membaca soalnya kembali jika setiap perubahan soal itu di Git sesuai dengan soalnya. Sedangkan saya mengerjakannya itu berantakan sesuai apa yang saya bisa karena pada pertemuan ke-9 saya mengganti template. Jadi saya melakukan perubahan tidak sesuai dengan soal, dan di hari itu juga masih banyak error pada CRUD dan yang lainnya. Jadi ini adalah halaman login saya dari kependudukan admin. Di sini kita memasukkan email dan kita mencoba apakah dia bisa menampilkan notifikasi error dengan salah password. Email dan password salah. Lalu kita masukkan lagi password yang benar. Dan dia menampilkan notifikasi selamat datang, nama username Muiz. Di sini sudah ada navigasinya. Lalu di sini jika kita tekan program bantuan, di sini belum ada data yang saya tambahkan, dan di sini adalah tombol CRUD-nya. Jika kita buat, dengan anggaran 25 juta. Lalu simpan. Terdapat notifikasi program berhasil ditambahkan dan juga terdapat aksi edit dan hapus beserta logonya. Lalu jika kita ke data warga, di sini ada beberapa warga yang sudah saya tambahkan. Di sini adalah hasil badge-nya, jika perempuan dia berwarna pink dan jika dia laki-laki berwarna biru. Dan di sini ada tombol aksi yaitu tombol CRUD, hapus edit dan juga tambah warga. Lalu pada user juga memiliki beberapa data dengan adanya tombol aksi CRUD, edit, hapus dan tambah user. Dan di sini sudah ada penampakan floating button-nya WA. Jika kita tekan, dia akan mengarahkan ke sini. Dan di sini nomornya. Lalu, jika kita logout, dia akan menampilkan notifikasi berhasil logout. Sekian pembahasan soal kuis nomor 1, 2, 3, dan 4 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.